Orang Sunda selain Deddy Mulyadi juga jangan dilupain nih, ada salah satu sosok yang berdarah Sunda yang juga sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini. Dia telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 1.441 triliun ataupun 1.441 triliun. Itu baru data riset yang saya temukan, belum yang tidak saya temukan. Yang saya temukan aja udah segitu banyaknya. Nah, sosok ini benar-benar pure berdarah Sunda. Bahkan dia juga punya satu filosofi Sunda, yaitu apa? Caina herang, laukna benang. No viral, no justice. Tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral. Saya itu orang Sunda yang punya prinsip caina herang, laukna menang. Jadi kami tidak mau ribut dulu. Tapi yang terjadi ini loh, saya punya hasilnya ini. Prinsip itu saya bawa Kang Maman, Kang Soleh. Kenapa? Sangat bagus lah untuk penindakan. Jadi nggak usah ribut dulu, nggak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama. Ataupun kalau kita terjemahkan adalah airnya jernih tapi ikannya dapat. Nah, dia ini bekerja itu dalam senyap, tidak kebanyakan konversi pers, tidak kebanyakan sana sini ya kan disorot media, tapi tiba-tiba aja dia sudah berhasil menyelamatkan 1,4 kuadriliun ya kan begitu loh. Nah, ini adalah filosofi Sunda itu tadi, airnya jernih, tenang, ikannya dapat. Jadi nggak banyak ribut kayak KPK. Kalau KPK kan kebanyakan konversi pers dapatnya ratusan juta gitu loh. Nah, ini juga yang membuat kecewa nih mantan Presiden Indonesia Megawati ya kan. Katanya dia kecewa ya kan. Dulu KPK itu bentukannya dia kan, lembaga yang dibentuk oleh dia, tapi sekarang jarang dipakai lagi. Sekarang negara lebih percaya kepada Kejaksaan Agung. Nah, ini juga nasibnya sama nih seperti Kang Deddy Mulyadi, diserang oleh para pengamat. Ini tidak ada dasar hukumnya, ini melanggar ini melanggar itu ya kan. Terutama yaitu ketika Kejaksaan Agung sampai dengan dilindungin oleh TNI gitu loh. TNI itu menjaga Kejaksaan Agung ya kan. 6.000 orang personil militer menjaga kejaksaan itu nggak main-main, Bu. Belum pernah ada sejarahnya ini. Perintah ini langsung dari presiden. Iya. Yang kemudian dilaksanakan oleh Panglima TNI. Iya. Kan bagi militer cuma 2. Komando laksanakan sudah. Nggak bisa bertanya buat apa. Nggak ada kok bertanya. Nah, ini juga banyak pro kontra nih pengamat-pengamat seperti kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan soal dasar hukum ya, dalam Undang-Undang TNI, baik Undang-Undang TNI yang lama, Undang-Undang 34 2004, maupun dalam Undang-Undang TNI yang baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025, ini belum dimungkinkan. Kalau kita pakai undang-undang yang lama, maka dia harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Apa itu? Yaitu adalah kesepakatan bersama antara presiden dengan DPR. Gitu ya. Berarti kan kita sebagai rakyat bisa menilai itu harus dijagain TNI, ada apa gitu kan, polisi ada gitu loh, kenapa harus TNI begitu. Itu sedang menangani kasus-kasus kakap masyarakat. Mungkin merasa was-was seperti Bakari bilang, ada intimidasi segala macam yang butuh kemampuan personal TNI yang punya kekuatan bersenjata. Orang-orang yang mengganggu kejaksaan kan pasti orang-orang yang bermasalah dengan kejaksaan. Kalau orang baik-baik saja nggak ada masalah, karena akan mengganggu kejaksaan. Wah, ini seakan-akan seperti operasi selain militer ya kan begitu. Wah, berarti memang yang dihadapin Kejaksaan Agung ini bukan kaleng-kaleng bos, tapi ini mafia-mafia besar yang di belakang mafia itu juga punya pasukan bersenjata gitu kan. Maka ini pengimbangnya harus dengan TNI yang juga bersenjata gitu loh. Nah, ini kan kita menilainya sebagai rakyat begitu loh. Nah, siapakah sosok ini? Ya, betul, kalian juga sudah tahu, ST Burhanuddin. Dulu saya ngira ini kirain orang Batak ya kan, biasanya yang ahli-ahli hukum kan orang Batak. Ternyata dia pure orang Sunda. Wah, ini luar biasa. Nah, sekarang ayo si ST Burhanuddin ini nih sudah menyelamatkan uang negara dari kasus apa saja. Ayo sama-sama kita akan baca bareng-bareng. Oke, yang pertama adalah Jiwasraya. Ya, ini asuransi ya. Berapa dia menyelamatkan uang negara? 16 triliun.
Kemudian masuk yang kedua, importasi tekstil. Dan uang negara yang berhasil diselamatkan adalah 1,6 triliun. Kalau kita ngomong triliun ya, bayangin itu tuh 1000 juta. Jadi sejutanya ada 1000. Ya. Kemudian yang selanjutnya, PT Duta Palma. Ya, PT Duta Palma ini adalah perizinan pengelolaan sawit. Berapa kerugian negara yang berhasil diselamatkan? 78 triliun. Ngeri ini ya. Yang selanjutnya, Asabri senilai 22 triliun. Waduh. Selanjutnya, tol MBZ. Nah, ini apa, konstruksi ya. Di situ tuh ada izin, ada apa yang kan di situ. Berapa kerugian yang diselamatkan? 13,5 triliun ya. Kemudian BTS ataupun itu apa namanya, pemancar ya, pemancar sinyal yang menjerat menteri dari Nasdem. Berapa total kerugian yang diselamatkan? Adalah 10 triliun. Nah, oke. Selanjutnya timah ya, yang menyeret suaminya Sandra Dewi, yaitu 300 triliun. Kemudian nomor selanjutnya Pertamina. Nah, ini yang kemarin heboh ya kan, yang oplos Pertamax dengan apa itu ya, itu senilai 1 kuadriliun ataupun 1000 triliun. Jadi total yang diselamatkan oleh ST Burhanuddin ini adalah senilai 1441 triliun dan ataupun 1 kuadriliun 441 triliun. Nah, 1,4 kuadriliun itu berapa juta, Bang? Itu adalah 1.400.000.000 juta. Bingung nggak? Ya udah, kalau bingung gini. Jadi kalau misalkan harga motor itu 25 jutaan, berapa unit motor yang bisa kalian beli dengan 1,4 kuadriliun ini adalah 56 juta unit sepeda motor. Gimana? Sudah kebayang ya? Jadi kalau itu duit diselamatin terus dibeliin motor, itu bisa dibagiin ke 56 juta orang. Gitu loh. Jadi dapat 56 juta unit. Gimana? Pusing? Oke, kalau pusing lanjut. Itu riset yang saya temukan ya. Belum yang saya temukan nih, atau yang terbaru juga. Ini bener-bener nih. Nah, ini salah satu orang Sunda juga. Saya kok curiga ini apa jangan-jangan ramalan-ramalan leluhur kita bahwasanya memang Indonesia ataupun Nusantara akan kembali berjaya ketika orang-orang Sunda mulai bangkit. Darah Prabu Siliwangi kembali bangkit. Waduh, ini mudah-mudahan aja lah ya, ini harapan kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan konten ini kalian sebagai rakyat Indonesia, sebagai netizen Indonesia tahu lah ya, ada informasinya. Oh, pantesan gue miskin mulu gitu kan. Itu loh, 1 kuadriliun, 441 triliun. Itu duit kalian, bos. Ya kan, dari sumber daya alam Indonesia dikeruk. Artinya sebenarnya kita itu setiap bulan dapat 10 juta itu sebenarnya bisa. Tanpa harus kerja, tiduran, rebahan, digaji oleh negara, itu sebenarnya bisa kalau diberantas. Jadi harapan kita tertumpu nih kepada salah satunya, selain yang lain ya, 2 orang Sunda ini. Deddy Mulyadi bikin gebrakan dan ST Burhanuddin yang sama-sama orang Sunda. Mudah-mudahan ditiru oleh suku-suku yang lain ya kan. Ayo orang Sunda, bikin mereka panas, bikin mereka iri, dengki dalam kebaikan ya kan. Kita selamatin negara ya kan dari para tikus-tikus ini ya kan. Ngeri loh, 1 kuadriliun. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.